kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya dzikrillah, dzikrillah, dzikrillah. Hadirin, kalimat zikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Quran dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan salat, salat disebut dengan zikir oleh Al-Quran. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salah, tunaikan salat, tunaikan salat li dzikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat. Di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat salatnya masih standar-standar saja, masih yang fardu saja, tahajud masih belum mampu bangun, duha belum dikerjakan, selama hidup tak pernah salat syuruk, selama hidup kurang rawatib, tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah SAW. Mana bakal kita di hadapan Allah? Di neraka paling banyak apa? Perempuan. Apa di dalam kitab Duratun Nasihin, hadis Nabi SAW, di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Lalu istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang solehah, istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuat perempuan-perempuan atau istri daripada suami mereka itu ada di dalam neraka? Yang pertama, ada yang diikat daripada bun-bunannya, diikat, ditarik oleh malaikat sampai otaknya berceceran. Dan yang kedua, ada yang terikat daripada payudaranya, ada pula yang memakan daripada jasadnya sendiri, ada yang membongkar isi perutnya, makan usus-ususnya, dan ada juga kalajengking, ada juga yang namanya kelabang masuk daripada kemaluannya sehingga keluar dari duburnya, hancur isi daripada perutnya. Dengar nggak tuh? Serem nggak tuh? Ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini kenyataan alal haq yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah mendengarnya nutup kuping. Siti Fatimah menutup kupingnya sambil menggelengkan kepalanya, gak sanggup dengarnya, khawatir dirinya yang akan mendapatkan siksaan tersebut. Sedangkan Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra, yang tersucikan dan yang teraman daripada siksa api neraka, masih menangis mendengar suara perempuan seperti itu. Sampai saat itu Siti Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, tidak tahan aku mendengar daripada ceritamu ini.
Aku ingin mendengar apa dosa daripada istri tersebut yang mereka ditarik daripada rambutnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai tercecer otaknya. Mereka yang sampai mati tidak menutup auratnya. Dan yang kedua, yang menggantungkan daripada payudaranya, mereka yang mengumbar jasad atau badannya untuk dilihat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mereka yang memakan daripada daging-daging jasad sendiri karena mereka adalah seorang wanita yang demen berhias untuk dipandang untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan suaminya. Yang keempat, kata Nabi, kemaluannya dimasukkan daripada kalajengking dan daripada binatang-binatang yang sangat beracun masuk ke daripada alat kelaminnya, keluar sampai duburnya sehingga digerogoti daripada isi perutnya. Mereka yang tidak menjaga kemaluannya. Yang kelima, mereka yang membuka daripada isi perutnya, memakan makanannya daripada isi perutnya sendiri. Mereka yang menceritakan kejelekan suaminya.